Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Libra, asmara Libra, Januari 2024, 2025. Ini belum bisa move on apa ya dari 2024, yang penuh dengan gejolak. Oke, Libra, Januari 2025, ini general reading. Bisa resonate, bisa enggak untuk semua Libra. Reading ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus. Energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik dengan energi pasangan kamu atau siapapun yang saat ini sedang berdiri dengan kamu. Oke, asmara Libra. Asmara Libra Januari. Di part 1 ini kita akan bahas situasi dan kondisi dari kalian, kamu dan dia. Dan di part 2 kita akan bahas soal perasaan masing-masing ya, dan ekspektasi masing-masing. Untuk kamu yang belum join membership, kamu bisa join membership mulai 9 ribuan aja untuk bisa akses video lanjutan ya. Oke, ada Two of Pentacles, Four of Wands, Knight of Wands, the Hierophant, dan ini di sisi kamu King of Swords, Four of Swords, the Moon, the Empress, Five of Cups. Oke, Libra. Jadi kita lihat dari dia dulu ya. Two of Pentacles, Four of Wands, Two of Pentacles. Di sini aku rasa Libra, jadi dia mungkin udah mulai stabil secara finansial atau sedang berproses untuk kestabilan diri dia, kestabilan hidup dia, dan kestabilan mental dia juga. Aku rasa di sini. Dan kondisi ini memicu dia untuk Four of Wands, memicu dia untuk membangun hubungan kalian lebih baik lagi, atau membangun pondasi hubungan kalian supaya lebih kuat lagi, lebih solid lagi ya. Dan di sini aku rasa kalau lihat dua kartu ini, dia cukup serius dengan kamu dan hubungan kalian ya. Dia cukup serius dengan kamu dan hubungan kalian, right? Oke. Six of Swords, namun ya masih banyak hal gitu ya. Kan dia ini masih bisa, dia ini bisa dibilang udah stabil atau sedang berproses ke stabil. Tapi berproses ke stabil ini bukan yang bener-bener oleng sampai kacau gitu ya, enggak gitu. Tapi di sini dia Six of Swords ingin berada satu kapal dengan kamu, tapi dia tidak mau kerja sendirian. Dia tidak mau berjuang sendirian gitu ya. Dia ingin kamu pun juga bekerja, berjuang bersama-sama untuk hubungan ini ya gitu. Aku nggak ngomongin soal bekerja secara materi, tapi bekerja mungkin secara ya gimana caranya kamu dan dia bener-bener kompak, solid, pondasinya oke untuk membangun hubungan ini ya gitu. Dan dia tidak mau berada di kapal ini sendirian gitu ya. Dia ingin setiap apa yang dia lakukan ke kamu atau ke hubungan itu selalu ada feedback gitu ya. Dia nggak ingin semisal dia ngechat dan kamu nggak balas gitu ya. Ini bisa vice versa ya. Dia nggak pengen kamu telepon tapi nggak ngangkat-ngangkat gitu ya. Semisal kamu sibuk pun gitu, dia pengen ada penjelasan gitu ya. Sorry aku busy gitu ya. Atau sorry tadi lagi mandi, sorry tadi ini gitu. Harus ada penjelasan, enggak yang ngilang gitu aja. Dia nggak pengen punya hubungan yang seperti itu. Dia pengen punya hubungan yang dua arah ya. Oke, di sini udah di-spill dikit-dikit ya soal keinginan dan ekspektasi. Nanti kita coba lebih detail lagi gitu, apa yang benar-benar dia inginkan lagi di dalam hubungan ini, atau di dalam hidup dia, atau di dalam ya I don't know, di dalam maybe impian dia dan lain sebagainya, nanti di part 2 ya. Oke.
The Knight of Wands dan The Hierophant. Oke, di sini aku rasa dia flashback ke belakang. Jadi mungkin dulu ya, sebelum sama kamu dia pernah punya pasangan di mana dia udah berjuang mati-matian, tapi pasangannya itu tidak kasih feedback yang baik ke dia. Dan dia tidak ingin melakukan kesalahan yang sama lagi pada hubungan ini. Dia ingin memastikan bahwa kamu itu benar-benar orang yang bisa diajak jalan bersama, orang yang bisa diajak berjuang bersama untuk hubungan ini, untuk kelanggengan hubungan ini gitu ya. Jadi tidak hanya dia gitu ya. Karena dia ngerasa bahwa ketika dia melakukan sesuatu dan ada feedback, berarti kan ada tanda keseriusan dari kamu. Ini yang menurut dianya seperti itu. Dan aku rasa banyak di antara kita yang mempunyai pikiran yang sama. Jika kita melakukan sesuatu untuk pasangan kita melakukan sesuatu hal yang baik untuk hubungan ini, dan pasangan kita juga memberi feedback yang baik, otomatis kita akan menganggap, kita akan tahu bahwa pasangan kita pun juga menginginkan kita, pasangan kita pun juga serius sama kita, gitu ya. Oke. Di sini ada The Hierophant kebalik. Jadi mungkin ya, karena dia ngerasa bahwa segala sesuatunya harus ada feedback yang baik dari kamu, dan segala sesuatunya harus ada, mungkin ada report, ada macem-macem gitu ya di dalam hubungan kalian yang sangat detail. Akhirnya dia tuh sometimes itu mungkin agak annoying gitu ya di mata kamu gitu ya, yang mungkin terlalu perfeksionis atau mungkin terlalu banyak aturan gitu ya. Dan ini akan tidak cocok jika kamu tipe orang yang sangat dinamis, orang yang sangat fleksibel ya gitu. Tapi kalau kamu pun juga punya keinginan yang sama atau memandang atau punya point of view yang sama seperti ini, maka ini akan menjadi hubungan yang punya gitu ya. Dan kita lihat dari sisi kamu Libra. Ada King of Swords, Four of Swords, The Moon, The Empress, dan Five of Cups. Libra, kalau dari kamu nih ya, ada King of Swords, aku rasa banyak hal yang mungkin sebelum kamu sama dia nih, banyak hal yang harus adaptasi ulang gitu ya. Jadi mungkin kamu dulunya sama yang lama mungkin dibebaskan gitu ya, fleksibel, nggak ada harus report dan lain sebagainya. Dan ketika kamu lagi bad mood, males, kamu nggak bales pun nggak apa-apa gitu ya. Tapi sekarang ini mungkin kamu perlu adaptasi yang lumayan gitu ya. Ini bisa soal apa aja secara general, tapi aku rasa lebih detailnya soal kasih kabar, kasih feedback tadi itu ya, atau kasih respon gitu ya ketika pasangan cerita, atau mendengarkan ketika pasangan cerita dan lain sebagainya. Di sini kamu kayak agak keriuhan untuk beradaptasi dengan pasangan yang model seperti ini. Padahal sebenarnya ini tuh baik juga. Kamu mungkin sadar juga bahwa pasangan kamu itu orang yang baik gitu ya, tapi mungkin tentu diri kamu juga bukan berarti tidak baik, enggak gitu ya. Mungkin karena pengalaman, karena kebiasaan, karena lingkungan, karena karakter kita, sehingga ketika kita ketemu dengan orang-orang yang sangat berbeda dengan kebiasaan kita, maka kita butuh effort untuk beradaptasi. Dan ini PR buat kamu, aku rasa. For Oswald, that's why sometimes kamu pun kayak kewalahan gitu ya. Kamu kewalahan dengan sikap dia yang seperti ini, atau dengan karakter dia yang seperti ini, dengan watak dia yang seperti ini. Kamu ngerasa bahwa sometimes kamu kewalahan dan mungkin capek juga ya gitu. Ya mungkin karena kamu melihat hubungan, kamu melihat pasangan itu berbeda pengertiannya, definisinya, perannya dengan pasangan kamu melihat definisi peran seperti apa, gimana ya bahasanya ya. Jadi kamu dan pasangan kamu maybe ada perbedaan dengan melihat definisi pasangan itu seperti apa, atau peran pasangan itu seperti apa. Mungkin ada perbedaan di sini, dan
harus ada adaptasi ya gitu. Bukan berarti tidak bisa dikompromikan, bukan gitu, tapi dari kamu mungkin perlu usaha aja untuk saling memahami, untuk open minded juga gitu, untuk melihat kemungkinan-kemungkinan atau untuk melihat kita tidak lepas 100% dari yang namanya masa lalu, lingkungan, keluarga, agama, dan lain sebagainya, atau ras budaya gitu ya. Ini open minded kita di wilayah ini, di wilayah hal-hal yang aku sebutkan tadi, ini itu bisa membawa sebuah hubungan itu lebih saling respect, saling punya respect, saling mengasihi gitu ya. Oke, dan ada the moon, the empress, 5 of cups. The moon ini ya, bentar aku 5 of cups. Sometimes aku bilang kamu kadang ngerasa kewalahan atau lelah gitu ya. Mungkin kamu juga punya kesibukan yang lain gitu ya. Jadi ketika harus ada hal yang di-report atau dilaporin atau dikasih tahu ke pasangan, ada kamu kayak kehabisan energi. Jadi bisa aja kamu dan dia tipe energinya berbeda. Bisa aja kamu maybe projector, dianya mungkin generator, atau ya I don't know, atau bisa aja sama, cuma mungkin kamu bisa jadi introvert, dianya extrovert gitu ya. Ada perbedaan aku rasa ya. Dan di sini kamu sometimes merasa capek, dan ketika capek mungkin kamu uring-uringan dan bad mood ya. The moon dan the empress. Ada di empress ini, tapi jadi kamu tuh ketika tidak bareng sama dia kamu juga happy, ketika kamu bareng sama teman-teman lingkungan juga happy, dan aku rasa kamu cukup populer di kalangan lingkungan kamu, atau di maybe mungkin di dunia maya, di sosial media, atau di lingkungan, atau di kampus, atau di kantor. Jadi kamu aku rasa cukup populer gitu ya, kamu cukup menarik secara penampilan gitu ya, cukup menarik ya. Dan di sini mungkin bisa menjadi menjadi alasan juga kenapa pasangan kamu harus ada nih, segala sesuatunya harus mendapat feedback. Kamu harus kasih feedback ke dia gitu, karena mungkin pasangan kamu tahu bahwa diri kamu tuh mempesona, atau diri kamu good looking atau menarik di kalangan orang banyak gitu ya. Mungkin dia tahu dan dia pengen ngejaga kamunya tuh dengan cara seperti itu ya. Oke, the moon ini aku rasa ada beberapa hal di dalam diri kamu yang kamu tuh belum tahu sebenarnya pasangan seperti apa sih yang benar-benar membuat kamu happy, pasangan seperti apa yang benar-benar kamu pengen, hubungan seperti apa yang benar-benar membuat kamu happy, bergairah, dan lain sebagainya. Kamu sepertinya belum benar-benar tahu soal itu, dan mungkin juga diri kamu tuh masih banyak yang harus diadaptasi dari diri kamu sendiri gitu ya. Jadi atau gini, diri kita itu kan sampai sekarang mungkin masih banyak hal dari diri kita yang kita tuh nggak tahu juga gitu ya. Dan mungkin hal inilah yang membuat kamu tuh ketika melihat orang yang nantinya mau hidup bareng sama kita, itu pun juga belum benar-benar tahu 100% dan belum benar-benar yakin 100% ya. Oke, Libra, jadi kurang lebihnya seperti ini di part 1. Di part 2 kita akan bahas soal perasaan masing-masing dan ekspektasi masing-masing. Kamu kalau kesusahan join membership, kamu WhatsApp aja, nomornya ada di deskripsi box, nanti aku akan pandu supaya kamu bisa join. Mulai 9.000 aja per bulan, kamu bisa batalin kapan aja, kamu bisa rejoin kembali gitu ya, kapan aja bisa ya. Oke, thank you guys, sampai ketemu di part 2, bye bye.